Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Sya'ban dan diizinkan oleh Allah untuk mengisinya dengan amal salih. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Padahal kata Nabi, ini bulan di mana amal-amal saleh itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan diizinkannya kita mengukir amal saleh di bulan Sya'ban, kita diizinkan oleh Allah pula untuk merasakan keberkahan Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu para jamaah dan juga pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kemuliaan Ramadan ini diantaranya kita bisa lihat di dalam hadis ketika Rasulullah mengaminkan doanya Jibril alaihi salam. Maka bayangkan, yang berdoa malaikat terbaik diaminkan oleh manusia terbaik. Tentu diijabah oleh Allah. Di antara doa yang diaminkan oleh Nabi, yaitu raghima anfum ri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Amat rugi bahkan celaka orang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan Ramadan yang pertama ini adalah berkaitan dengan ampunan Allah. Makanya seorang ulama besar ya, di abad ke-6, yaitu Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, beliau membuat perumpamaan yang menarik terkait bulan Ramadan. Kata beliau, Ramadan itu bagaikan Nabi Yusuf bagi 11 saudaranya. Nabi Yakub punya 12 anak, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf ini menjadi sebab 11 saudara ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan doa Nabi Yusuf alaihissalam yang diabadikan dalam ayat 92 surat Yusuf yang saya baca di muqaddimah tadi. Qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak ada cercaan bagi kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Allah adalah zat yang paling penyayang. Maka dengan doa Nabi Yusuf, 11 saudara ini diampuni oleh Allah. Kata Imam Ibnul Jauzi, seperti itulah perumpamaan Ramadan dibandingkan 11 bulan lainnya. Maka Ramadan ini menjadi pintu kita meraih ampunan Allah yang seluas-luasnya. Ini pertama. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kemuliaan Ramadan ini kita juga bisa lihat dalam hadisnya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Dan mimpi orang saleh itu minal mubasyirat, termasuk kabar gembira.
Apalagi mimpi ini diverifikasi oleh Rasulullah SAW. Ada 2 orang dari kabilah Al-Bali masuk Islam bersama-sama. Maka salah satunya keislamannya lebih baik dibandingkan yang satunya. Dia bersungguh-sungguh dengan keislamannya, ya, bahkan dia meraih syahid. Sedangkan yang satu lagi masih hidup hingga setahun kemudian. Tapi dalam mimpinya Tolhah, dia melihat ketika 2 orang ini ngantri masuk surga. Ternyata yang dipersilahkan oleh malaikat terlebih dahulu, itu malah yang bukan mati syahid. Tentu ini pemandangan yang sangat mengherankan. Tolhah heran dengan mimpinya. Tolhah kemudian bercerita kepada para sahabat. Para sahabat pun heran dengan mimpinya Tolhah. Maka mereka pun menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian menjelaskan. Rasulullah balik bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari sisi yang mana kalian merasa keheranan? Lalu kata Nabi, alaisa qad asya ba'dahu sanah? Bukankah dia masih hidup hingga setahun kemudian? Wa qad shoma Ramadan? Dia sempat berpuasa di bulan Ramadan. Wa shalla kadza wa kadza? Dia sempat salat ini dan itu. Dalam riwayat lain dia sempat salat sekian ribu rakaat. 1 tahun kalau dikalkulasikan, ya, kan sekian ribu rakaat. Maka kata Nabi kemudian, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Jarak di antara keduanya itu lebih jauh dibandingkan langit dan bumi. Para ulama menjelaskan, kenapa yang tidak mati syahid tadi kok masuk surganya lebih duluan? Kata para ulama, karena dua-duanya punya cita-cita syahid. Dua-duanya jihad. Maka orang yang punya cita-cita syahid, dia jujur dengan niatnya, itu dicatat oleh Allah sebagai syuhada. Meskipun wafatnya di tempat tidurnya. Ya. Maka penting kita semuanya punya cita-cita menjadi syuhada. Maka sekalipun wafat di tempat tidur, Allah catat sebagai syuhada. Maka dua-duanya dapat pahala syuhada. Tapi yang satu lagi, dia sempat merasakan puasa Ramadan. Dia sholat ini dan itu. Ini tidak diperoleh oleh saudaranya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sekaligus isyarat. Orang yang menghabiskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah itu keutamaannya besar. Makanya doa ulama-ulama dulu yaitu minta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur kita oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah. Ini hadis kedua. Hadis ketiga jamaah dimuliakan oleh Allah terkait kemuliaan Ramadan. Bahkan kata para ulama, kalau hadis tentang keutamaan Ramadan itu hanya satu ini, maka itu sudah cukup, ya, bagi kita untuk bersungguh-sungguh berpuasa. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal manusia itu untuk dirinya. Satu kebaikan Allah lipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa.
fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Redaksi aku sendiri yang akan membalasnya. Itu gambaran betapa pahala puasa di sisi Allah teramat besar, tidak terukur. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Islam amal ibadah itu kadar pahalanya biasanya terukur. Kita sholat berjamaah, berapa kali lipat pahalanya, Pak? Nah, 27 kali lipat. Ya. Kita sholat di Masjid Nabawi lebih afdal dibanding 1000 sholat. Di Masjidil Haram lebih afdal dibanding 100.000 sholat. Di Masjid Al-Aqsa ya, lebih afdal dibanding 500 sholat. Kita infak, sedekah, itu Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi begitu terkait puasa, maka Allah tidak mengatakan 27, 1000, 100.000, atau 700. Allah mengatakan puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa pahala puasa begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena puasa itu ayyamus sabr. Hari-hari yang penuh kesabaran. Amal kok di dalamnya ada kesabaran, maka pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar Allah beri pahala yang tidak terputus. Puasa itu penuh nilai-nilai kesabaran. Kita rela sabar meninggalkan kebutuhan-kebutuhan mendasar dalam diri kita. Manusia itu butuh makan, butuh minum, ya, butuh hubungan suami istri, maka kita tinggalkan itu sebulan penuh dari sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ini butuh kesabaran yang luar biasa. Maka amal kok butuh kesabaran yang besar, pahalanya besar di sisi Allah. Seperti qiyamul lail, kita korbankan kebutuhan mendasar kita, yaitu tidur, istirahat. Kita rela bangun di tengah malam untuk munajat kepada Allah di saat kebanyakan manusia tidur. Maka pahalanya besar di sisi Allah. Ya. Jadi amal kok butuh kesabaran yang besar, maka pahalanya besar. Ini rahasia pertama. Rahasia kedua, kenapa puasa di bulan Ramadan pahalanya begitu besar? Karena ayyamus syaraf, hari-hari yang penuh kemuliaan. Ramadan itu hari-hari yang penuh kemuliaan. Makanya amal ibadah di dalamnya pahalanya besar di sisi Allah, termasuk puasa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita faham kemuliaan Ramadan, bagaimana persiapan kita untuk menyongsongnya? Pertama, yaitu dengan at-taubah as-sadiqah, taubat yang jujur. Kenapa menyongsong Ramadan itu butuh taubat? Karena syahrul Ramadan syahrul ibadah. Bulan Ramadan itu bulan ibadah. Yang menghambat kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa kita. Kenapa di bulan Ramadan ada orang fisiknya sehat, badannya kuat, kalau goes sanggup puluhan kilometer. Kalau angkat barbel ya bisa 100 kilo, 200 kilo. Kuat fisiknya. Kalau main futsal berjam-jam kuat.
Nah, diingatkan Pak, kalau mancing ya 3 hari 3 malam nggak pulang, kuat Pak. Tapi Masya Allah, begitu puasa nggak kuat. Padahal sahur 2 piring. Tapi habis zuhur diam-diam cari warteg. Itu kira-kira apa sebabnya Pak? Tidak lain tidak bukan dosa. Kenapa baca Quran nggak kuat? 1 halaman mata sudah redup. Padahal kalau buka handphone, buka medsos, berjam-jam kuat. Kalau nonton film, nonton sinetron, nonton bola, berjam-jam kuat. Tapi buka mushaf redup matanya. Sebabnya tidak lain tidak bukan dosa. Kenapa tarawih enggak kuat? Baru setengah jalan sudah ngos-ngosan, sudah nyandar di tiang. Padahal ya fisiknya kuat. Olahraga kuat, naik gunung kuat. Ya. Tapi tarawih enggak kuat. Sebabnya tidak lain tidak bukan dosa. Makanya Rasulullah mengingatkan, idza adnabal mu'minu dzamban nukitat nuktatun sauda fi qalbih. Kalau seorang mukmin terjatuh dalam dosa, muncul noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia taubat mohon ampun kepada Allah, hatinya jernih kembali. Wa in zada fazadat. Kalau dia tambah terus maksiatnya, bertambah terus noda hitam di hatinya. Hatta ta'luwa qalbah. Sampai akhirnya menutupi seluruh mata hatinya. Fadzalika huwarran. Itulah yang disebut penutup mata hati. Yang Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Mata hatinya tertutup, ya. Apa sebabnya? Dosa-dosa yang mereka perbuat. Maka menyongsong Ramadan, kita taubat kepada Allah. Kalau terkait hablum minallah, maka kata Imam Nawawi syaratnya 3. Pertama, menyesal. Kedua, menghentikan total kesalahan. Yang ketiga, berazam tidak mengulanginya. Kalau terkait hablum minan nas, maka 3 ini ditambah 1 lagi, yaitu minta dihalalkan. Ya, maka jangan gengsi menyongsong Ramadan, kita minta maaf kepada saudara-saudara kita. Sehingga Ramadan tiba, kita bersih dari dosa. Maka insya Allah, Allah mudahkan untuk maksimal mengisi Ramadan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jamaah dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita menyongsong Ramadan? Yaitu dengan an-niyatus shadiqah. Niat yang jujur. Ya. Niat yang jujur. Kenapa menyongsong Ramadan itu diawali dengan niat? Karena nilai Ramadan kita di mata Allah yang menentukan diantaranya adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh niatnya, dan Allah akan memberi balasan kepada kita itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka orang yang meniatkan Ramadan, ya, untuk ibadah maksimal. Ramadan ini bismillah, khatam Quran. Ramadan ini insyaallah qiyamul lail. Ramadan ini insyaallah infak, sedekah. Maka nilai Ramadannya di sisi Allah besar. Tapi siapa yang meniatkan Ramadan sekedar pindah makan, Pak,
bahkan balas dendam. Siang kelaparan, malam kekenyangan. Maka di benaknya isinya makanan, makanan, dan makanan. Itulah kualitas Ramadannya. Maka penting kita merenungkan nasihat Ali bin Abi Thalib. Siapa yang isi hatinya ya sekedar makanan, sekedar isi perut, yang ada di benaknya cuma makanan, makanan, dan makanan yang masuk ke dalam perutnya, maka kualitasnya tidak lebih dari sekedar yang keluar dari perutnya. Ya. Maka penting kita niatkan Ramadan ini dengan niat-niat yang terbaik. Maka insya Allah, Allah akan menolong kita untuk melaksanakan apa yang kita niatkan. Yang Ramadan niat khatam Quran, insya Allah Allah mudahkan khatam Quran. Yang Ramadan niat qiyamul lail, insya Allah Allah mudahkan qiyamul lail. Yang Ramadan niat i'tikaf, insya Allah Allah mudahkan. Ya, ini kedua. Ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong Ramadan? Yaitu dengan al-iktsar minad du'a ilallah, memperbanyak doa kepada Allah. Seperti dulu sahabat-sahabat Nabi berdoa. Kata Mu'alla bin Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahumullahu Ramadan. Sahabat-sahabat Nabi dulu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau Ramadan bulan ke-9, Pak, maka mereka sejak bulan 3 sudah berdoa. Ya, jadi sejak bulan Rabiul Awal sudah munajat kepada Allah. Apa isi permohonan mereka? Yaitu agar umur mereka dipanjangkan oleh Allah untuk merasakan keberkahan Ramadan. Maka begitu ya mereka berhasil merasakan Ramadan, mereka kemudian kalau bahasa kita gaspol, ya, habis-habisan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Setelah itu mereka masih takut ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Summa yad'una sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu karakter orang yang beriman, itu harap-harap cemas. Setelah ibadah maksimal masih cemas diterima Allah apa tidak. Itu karakter orang yang beriman. Maka Allah sebutkan ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, ya, beramal maksimal. Mereka sudah infak, sedekah, sudah qiyamul lail, sudah khataman Quran. Setelah itu hati mereka dipenuhi rasa takut karena mereka sadar akan dikembalikan kepada Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasriquna wa yaznun? Ya Rasul, apa mereka yang takut itu karena minum khamr, karena mencuri, ataukah karena berzina? Kata Nabi, la ya bintas Siddiq, tidak wahai Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq. Bal humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Bahkan mereka itu ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah.
wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter orang yang beriman, ya. Jadi salafun salih dulu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar dipanjangkan umurnya sampai Ramadan. Apa doa yang mereka baca? Kata Yahya bin Abi Katsir, doa mereka itu Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, panjangkan umurku untuk merasakan Ramadan. Serahkan Ramadan kepadaku, terimalah seluruh amal-amalku di bulan Ramadan. Ya. Maka mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita untuk merasakan keberkahan Ramadan. Ini ketiga. Keempat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong Ramadan? Yaitu dengan al-iktsar minal a'malis salihah. Memperbanyak amal-amal salih. Karena Ramadan ini bulan amal. Maka butuh persiapan. Kita olahraga 1 jam, 2 jam, itu butuh pemanasan. Ya, kalau tidak bahaya, bisa kram. Maka bayangkan, Ramadan ini bulan yang penuh amal saleh, yang durasinya panjang, sebulan penuh. Kemudian waktunya juga panjang. Dari sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Maka tentu butuh persiapan. Kalau tidak nanti bahaya, bisa kram. Pertama yang harus kita persiapkan adalah al-iktsar min siyamis sunnah fi syahri Sya'ban. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha mengkisahkan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu siyama syahrin qattu illa fi Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Nabi tidak pernah aku lihat puasa sebulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Dan tidak pernah aku lihat beliau begitu memperbanyak puasa sunnah seperti di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid menanyakan tentang itu kepada Nabi. Maka argumen Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Ini bulan yang banyak dilupakan manusia. Baina Rajab wa Ramadan, diapit 2 bulan mulia. Rajab bulan haram dan Ramadan bulan yang mulia. Wa dzalika syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan di mana amal-amal saleh dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal dihadapkan kepada Allah itu ada yang mingguan, Senin, Kamis. Ada yang tahunan, yaitu bulan Sya'ban. Maka kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang ketika amalku ini diangkat, aku dalam keadaan puasa. Jadi Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Para ulama mengatakan, kenapa puasa sunnah di bulan Sya'ban itu istimewa? Karena dia menjadi pengantar puasa Ramadan. Puasa Ramadan mulia, maka pengantarnya pun ikut mulia. Yang mengiringinya mulia. Qobliyahnya, yaitu puasa sunnah di bulan Sya'ban, mulia. Ba'diyahnya, puasa 6 hari di bulan Syawal, itu juga mulia. Ya. Ini persiapan pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
yaitu al-iktsar min qiyamil lail, memperbanyak qiyamul lail. Karena syahrul Ramadan itu syahrul qiyam, bulan qiyamul lail. Biasanya di luar Ramadan, habis sholat isya, kita langsung pulang. Tapi begitu Ramadan, habis sholat isya, langsung pulang apa tidak, Pak? Habis sholat isya, tarawih dulu, qiyam dulu. Ya. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu perintahkan dua sahabat, Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari, untuk mengimami kaum muslimin sholat ya tarawih. Bagaimana tarawih zaman sahabat itu? Dimulai setelah isya, selesai menjelang sahur. Gimana kalau Masjid Al-Ikhlas ya, tarawih mulainya habis isya, selesainya menjelang sahur. Ya, itu kira-kira jamaahnya ikhlas apa tidak, Pak? Padahal nama masjidnya Al-Ikhlas. Ya. Kalau dipaksakan, maka insya Allah jamaahnya taubat nasuha semua. Ya. Malam pertama ya diadakan, malam kedua insya Allah taubat nasuha semua. Kalaupun masih ada yang sholat di Masjid Al-Ikhlas, itu musafir yang tersesat, Pak. Besoknya pun ikut taubat. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, qiyam ini butuh latihan. Orang kalau sebelum Ramadan sudah latihan qiyam, maka selama Ramadan dia tidak kedodoran. Ya, bisa maksimal qiyamnya. Tapi kalau sebelum Ramadan enggak pernah qiyam sama sekali, maka terjadilah apa yang terkadang terjadi di malam-malam Ramadan. Ya, tarawih baru 4 rakaat, ya, dia sujud enggak bangun-bangun lagi. Ya, kawan sebelahnya sudah was-was, jangan-jangan ini wafat. Ya, karena orang-orang soleh itu biasanya wafatnya saat sujud, Pak. Begitu disenggol, oh ternyata bangun lagi, Pak. Ya, alias ketiduran. Ini pentingnya kita memperbanyak qiyam. Ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, persiapan yang penting untuk kita lakukan, yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Spiritnya Ramadan itu Quran. Ya. Maka lihat salafun as-salih, bagaimana interaksi mereka terhadap Quran di bulan Ramadan. Itu dahsyat luar biasa. Ya, kita lihat generasi tabi'in. Imam Qatadah itu biasanya di luar Ramadan khatam Quran sepekan sekali. Jadi seminggu sekali khatam Quran. Begitu Ramadan tiba, maka beliau khatam Qurannya 3 hari sekali. Begitu masuk Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka khatam Qur'annya setiap hari. Ini Imam Qatadah. Kemudian salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Sa'id ibnu Jubair, yang wafat di tangan penguasa zalim Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jamaah dimuliakan oleh Allah, Sa'id bin Jubair, bagaimana kalau Ramadan tiba, beliau 2 hari sekali khatam Quran. Ya. Ini tabi'in. Kita mundur, bagaimana ulama-ulama kita? Ya. Imam Abu Hanifah yang mazhabnya disebut Hanafi. Itu kalau Ramadan diriwayatkan beliau sehari semalam khatam Quran 2 kali. Jadi selama Ramadan berapa kali, Pak? 60 kali. Imam mazhab kedua, yaitu Imam Malik. Beliau kalau Ramadan disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya,
Kata Ibnu Abdil Hakam, wa kana Malik ibnu Anas yafirru min majlisihi wa mujalasatin nas liyuqbila ilal Qur'an. Adalah Imam Malik kalau Ramadan meninggalkan majelisnya. Beliau punya majelis rutin kajian hadis di Masjid Nabawi. Itu kalau Ramadan beliau tutup. Dan beliau meninggalkan bertemu manusia. Dalam rangka apa? Menyibukkan diri membaca Quran. Maka bayangkan Pak, kalau kajian itu ditutup selama Ramadan, padahal kajian ilmu, apalagi kajian hadis, penting apa tidak Pak? Penting. Apalagi sekedar nonton TV, ya. Maka rasanya perlu selama Ramadan itu TV di rumah kita kafani terlebih dahulu Pak. Nanti dibuka lagi setelah Syawal, ya. Ini Imam Malik. Kemudian muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Kita sering mendengar disebutkan oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, wa kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Adalah Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan berapa kali Pak? 60 kali. Kita mundur lagi ke belakang. Imam Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis, ya. Bagaimana beliau khatam Quran di bulan Ramadan? Siangnya sekali, malamnya habis tarawih beliau baca 10 juz. Jadi kalau dikalkulasi selama Ramadan, siang 30 kali, malam 10 kali. Total berapa kali Pak? 40 kali beliau khatam Quran. Pertanyaannya, jamaah Masjid Al-Ikhlas, insya Allah berapa kali Pak? Ya, berapa kali Pak? Ya, jangan seikhlasnya, ya. Ini insya Allah, ya, kelihatan dari wajah-wajahnya minimal 10 kali. Ya. Ini ya persiapan amal yang ketiga. Persiapan amal yang keempat yaitu al-iktsar minal jud wal karam. Ya, memperbanyak Pak? Kedermawanan. Karena syahrul Ramadan syahrul jud wal karam, bulan kedermawanan. Di Ramadan itu isinya bukan ibadah yang hablum minallah saja. Salat, puasa, ya, baca Quran, zikir, enggak cuma itu saja. Tapi juga bulan berbagi. Maka Rasulullah digambarkan oleh para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Manusia ya paling dermawan terhadap kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu semakin menjadi-jadi. Kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Beliau bahkan lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Kalau ada angin berhembus, Pak, itu semua kebagian atau hanya sebagian saja? Semua kebagian. Nabi itu dermawannya dalam kebaikan lebih dahsyat dibanding angin yang berhembus. Ya. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, uhibbul juda fi Ramadan. Aku senang kedermawanan di bulan Ramadan. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat kalau Ramadan dermawannya Masya Allah. Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu kalau Ramadan beliau iftarnya tidak sendiri, tapi bersama fakir miskin di sekitarnya. Ya. Mundur ke belakang. Ya. Ada ulama namanya Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, gurunya Imam Abu Hanifah. Beliau kalau Ramadan itu memberi makan 500 orang fakir miskin. Ya. Begitu Ramadan selesai, lalu kaum muslimin sholat Id bersama-sama, maka Syekh Hamad bin Abi Sulaiman ini kumpulkan fakir miskin yang beliau beri makan selama Ramadan.
masing-masing diberi hadiah 100 dirham. Kalau 1 dirham kurang lebih 80.000, Pak. Kali 100 berapa? 8 juta. Kali 500, berapa itu? Ya. Begitu Ramadan itu bulan kedermawanan. Ya. Terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, persiapan kelima yang penting untuk kita lakukan dalam rangka menyongsong Ramadan, yaitu persiapan ilmu. Ya. Kenapa harus menyiapkan ilmu? Ibadah kalau dilandasi dengan ilmu maka terarah. Ya. Dan mudah untuk istiqomah. Kenapa banyak orang tidak bisa istiqomah? Malam pertama penuh sampai enggak muat, bahkan ke jalan-jalan. Panitia kewalahan. Tapi ini hanya bertahan beberapa hari. Ya, begitu sudah 3 hari berjalan, yang luar sudah wallahu a'lam, hilang entah kemana. Tinggal yang dalam. Ya. Begitu asyrul awakhir, saf makin mengalami kemajuan. Orang sibuk ke mall, orang sibuk ke pasar. Ya. Apa sebabnya? Ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu itu hanya ikut arus manusia. Orang kebanyakan ke masjid ikut ke masjid. Orang kebanyakan ke mall ikut ke mall. Ya. Maka penting kita menyiapkan diri menyongsong Ramadan dengan ilmu. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur kita oleh Allah untuk merasakan keberkahan Ramadan. Allah beri pertolongan kepada kita untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal terbaik. Sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Karena kita tentu khawatir jangan-jangan inilah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.